Dia adalah Adeline Bowman, lahir pada hari tahun baru 1908, di San Francisco pukul 12.01 dini hari, dari pasangan Faye dan Milton Bowman. Pada tahun 1929, ketika Adeline berusia 21 tahun, Adeline bertemu seorang insinyur muda bernama Clarence James Prescott, saat ia sedang melihat pembangunan jembatan Golden Gate. Mereka pun menunjukkan ketertarikan satu sama lain, hingga tak lama dari itu, akhirnya mereka menikah. Pada tahun 1932, 3 tahun setelah pernikahan mereka, Adeline melahirkan seorang putri bernama Fleming. Namun, saat Fleming menginjak usia 5 tahun, tepatnya pada tahun 1937, terjadi kecelakaan yang menewaskan 8 pekerja dan 2 insinyur pada saat pembangunan jembatan Golden Gate. Di antara korban yang tewas adalah suami Adeline. 10 bulan setelah kematian suaminya, Adeline berkendara ke utara menuju penginapan pantai milik orang tuanya, untuk menemui Fleming yang sudah menunggunya. Dalam perjalanan, tiba-tiba salju turun, dan mulai menghalangi pandangannya, hingga ia tak sengaja menabrak pembatas jalan dan jatuh ke sebuah danau yang beku. Karena air yang membeku, suhu tubuh Adeline seketika itu turun hingga 30 derajat Celcius, dan jantungnya berhenti berdetak. Her heart stopped beating. Namun, tak lama dari itu, sambaran petir bermuatan 500 juta volt menyambar mobilnya. Sambaran petir tersebut membuat jantung Adeline terpacu dan membuatnya hidup kembali. Selain itu, gelombang elektronik yang dibawa petir telah membuat struktur DNA Adeline tidak dapat rusak oleh usia, hingga sejak saat itu Adeline berhenti menua. 16 tahun kemudian setelah kejadian tersebut, saat sedang menjalani kehidupan yang tenang di pinggiran kota, Adeline ditilang karena pelanggaran kecil. Polisi menahan SIM milik Adeline, karena mengira itu palsu, setelah polisi melihat usia Adeline yang sudah 45 tahun, tetapi masih tampak berusia 29 tahun. Tak lama setelah itu, Adeline bergegas pindah rumah dan bekerja di bagian administrasi di Fakultas Kedokteran. Di sana dia memanfaatkan semua kesempatan yang dia punya untuk menyelidiki kondisi tubuhnya. Namun, setelah setahun melakukan studi intensif, Adeline tak menemukan penjelasan apapun tentang kondisi tubuhnya yang tidak bisa menua. Pada malam hari sepulang bekerja, 2 agen FBI mendatangi Adeline untuk membawa dan melakukan beberapa tes padanya. Namun, saat 2 agen FBI itu sedang mempersiapkan pesawat untuk membawa Adeline, Adeline diam-diam melarikan diri lewat bagasi mobil. Demi keselamatan dan kebebasan dirinya dan putrinya, Adeline terpaksa harus pergi meninggalkan putrinya dan harus menghabiskan sisa hidupnya dalam pelarian, mengubah nama, tempat tinggal, dan penampilannya setiap 10 tahun. 60 tahun kemudian, pada malam tahun baru 2015, dengan nama samaran Jennifer Larson, Adeline menghadiri sebuah pesta di salah satu hotel, untuk menemui temannya di sana. Saat itu Adeline melihat seorang pria berjalan ke arahnya, dan dengan cepat dia mengetahui bahwa pria tersebut adalah seorang pelukis yang berasal dari keluarga kaya, hanya dengan melihat jam tangan mahal dan sisa cat di tangannya. Karena sudah hidup 100 tahun lebih, maka tak heran Adeline begitu pintar dan berpengalaman menghadapi pria-pria yang coba mendekatinya. Namun di tengah obrolan, pandangan Adeline teralihkan, ketika seorang pria bernama Ellis masuk ke ruangan, begitupun sebaliknya. Mereka saling berkontak mata dari kejauhan, sampai seorang wanita datang mencium pipi Ellis dan Adeline kembali mengalihkan pandangannya. Sebelum pesta selesai, Adeline pulang lebih dulu, dan ia bertemu Ellis di dalam lift. I'm Alice. Pleasure to meet you. Oh, her name is Agnes Boggs, and she's not my date. How do we get in touch? Happy New Year, Alice. Thank you. Keesokan harinya, Adeline yang kini bekerja di sebuah perpustakaan, mendapat kabar bahwa ada seorang dermawan yang baik hati akan datang menyumbangkan beberapa buku ke perpustakaan. Ternyata, orang itu adalah Ellis, yang sebelumnya ia pernah melihat Adeline bekerja di sini, saat datang sebagai donatur. How did you know I work here? I just joined the board. I saw you coming out of our meeting. Ellis meminta Adeline untuk difoto sebagai perwakilan untuk menerima buku-buku itu, tapi dengan cepat Adeline menolaknya. Sebagai gantinya, Ellis ingin mengajak Adeline pergi dengannya besok, dan jika masih menolak, maka Ellis akan membatalkan donasinya. Where? Keesokan harinya, Ellis mengajak Adeline ke sebuah terowongan bawah tanah, di mana di sana Ellis menunjukkan sebuah kapal bersejarah yang ditemukan pemerintah ketika menggali terowongan tersebut. Adeline tampak senang melihatnya, karena selama dia hidup, dia baru tahu ada tempat seperti ini di San Francisco. Namun, Adeline memberitahu bahwa dia harus segera pulang, karena dia akan pindah rumah. Tak mau berpisah begitu saja, Ellis memiliki ide, dia akan menceritakan sebuah lelucon. Jika Adeline tertawa, maka dia harus pergi dengannya sekali lagi sebelum pindah. Dan jika Adeline tidak tertawa, maka Ellis akan menyerah. Ellis menceritakan lelucon yang buruk, tapi berhasil membuat Adeline tertawa.
Yeah! Yes! Dinner, Tuesday, my place, 303 18th Street. Setelah itu, Adeline pergi ke apartemen Alice untuk makan malam dan menghabiskan malam bersama. I like your view. I know almost nothing about you. It's better this way. Keesokan harinya, saat pergi bekerja, ia melihat ke taman, dan seketika itu Adeline teringat masa lalunya ketika ia memilih tak menemui seorang pria yang membawa cincin tunangan, sedang menunggunya. I changed my mind. Just keep driving, please. You got it. Pada malam harinya, Alice menemui Adeline ke alamatnya, yang ia dapatkan dari perpustakaan. Namun, Adeline tampak marah, karena ia sangat merahasiakan alamatnya. Adeline pergi dan memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Alice. Hi. For you. Keesokan harinya, Adeline dan putrinya yang tampak sudah semakin tua, sedang mengemas barang-barang untuk pindahan. Saat melihat-lihat foto lama, Adeline memberitahu Fleming tentang hubungannya dengan Alice, yang terpaksa harus Adeline akhiri. Adeline mengaku bahwa sebenarnya dia sudah lelah berlari dan membohongi orang-orang baik seperti Alice. Mendengar itu, Fleming membujuk ibunya untuk minta maaf pada Alice dan memintanya berhenti berlari, karena orang-orang yang mengejar dan mencurigainya, pasti sudah lama meninggal. If you won't do it for yourself, do it for me. Please. Setelah dibujuk putrinya, Adeline pergi menemui Alice untuk meminta maaf. Setelah itu Adeline mengajaknya pergi ke sebuah bioskop tua yang sudah tutup. Mereka duduk berdua di dalam mobil tua sambil minum anggur. Alice mengajaknya untuk menghadiri pesta ulang tahun orang tuanya yang ke-40, dan Adeline setuju. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah orang tua Alice, dan disambut oleh ibunya. Namun, ketika William atau ayahnya Alice datang, dia langsung mengenali Adeline dan memanggil namanya. Adeline Bowman. Adeline mengaku pada William sebagai Jennifer, dan mengatakan bahwa Adeline adalah nama ibunya, yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu. William sangat terguncang dan mengatakan bahwa dulu mereka sangat dekat. William langsung mengingat masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan Adeline di London, Inggris. Saat itu, Adeline sedang mengalami masalah pada mobilnya, dan William merupakan seorang tentara yang sedang kuliah kedokteran di sana, datang membantunya. Setelah itu, mereka pun sering menghabiskan waktu bersama-sama, hingga William pulang ke Amerika dan Adeline ikut bersamanya. Keesokan paginya, William masih membicarakan tentang Adeline. Dia bercerita bahwa Adeline yang mendorongnya untuk memilih bidang yang dia gemari, yaitu astronomi, bukan kedokteran. Karena terus-menerus membicarakan Adeline, istrinya menjadi marah. What? Honey. That's enough, William. And you should see your face when you talk about her. Honey, you're blowing this all out of proportion. It was fleeting. Pada malam harinya, mereka bermain permainan dadu dan beradu pertanyaan. Mereka kagum dengan kepintaran Adeline, karena bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Karena hal itu, William yang biasanya selalu menang, terancam kalah, karena kepintaran Adeline. Setelah permainan usai, Adeline pergi keluar rumah untuk bersantai, yang ternyata di sana ada William juga. Why did you name your comet after my mother? Like your mother. A near miss. William memberitahu Adeline bahwa dulu, William hendak melamarnya, namun Adeline mencampakannya. Ternyata orang yang duduk di taman sambil membawa cincin tunangan itu adalah William. She loved you too. Keesokan paginya, saat semua orang keluar untuk beraktivitas, William tak sengaja melihat bekas luka jahitan di tangan kiri Adeline. Bekas luka itu mengingatkannya dengan bekas luka Adeline, yang William jahit sendiri untuk mengobati tangan Adeline yang terluka, saat mereka sedang mendaki dahulu. William langsung pergi ke gudang tua mencari fotonya bersama Adeline, untuk memastikannya. Setelah melihat foto bersama Adeline dahulu, ternyata bekas lukanya sama dengan Jenny, atau Adeline sekarang. William kemudian mengejar Adeline, dan mendesaknya untuk mengaku. The scar. The same scar. I stitched it myself. Adeline akhirnya mengaku dan menjelaskan tentang kondisi tubuhnya pada William. Karena alasan itu juga, dulu Adeline terpaksa meninggalkannya. William memohon agar Adeline tidak lari lagi dan meninggalkan Alice, tetapi Adeline malah lari meninggalkan William. Adeline, please! Adeline! Saat Alice pulang, barang-barang Adeline sudah tidak ada. Dia kebingungan,
sementara William tak menjelaskan apapun. Alice pun mengejar Adeline menggunakan mobil ayahnya. Di tengah perjalanan, Adeline merenungkan kembali kehidupannya selama ini. Dia pun menghentikan mobilnya, lalu menelpon putrinya bahwa dia tak mau melarikan diri lagi. Adeline berubah pikiran dan berencana kembali pada Alice. Namun, saat Adeline memutar balik mobilnya, sebuah truk derek menabraknya, lalu pergi begitu saja. Tak lama dari itu, salju mulai turun, hingga membuat jantung Adeline berhenti berdetak, karena hipotermia. Dalam kondisi sekarat, Alice datang dan coba melakukan pertolongan, namun tak bisa. Untungnya ambulan datang, dan langsung melakukan pertolongan dengan memacu jantung Adeline menggunakan defibrilator. Adeline dibawa ke rumah sakit, dan setelah melalui perawatan lebih lanjut, Adeline akhirnya terbangun. Adeline memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Alice, tentang kondisi tubuhnya dan 107 tahun kehidupannya selama ini. Kemudian Fleming datang, dan mengaku pada Alice bahwa dia adalah neneknya Adeline. Namun, Adeline mengatakan bahwa Alice sudah tahu, dan Fleming langsung memeluk Alice. Setahun kemudian, Alice dan Adeline sedang bersiap untuk menghadiri pesta tahun baru. Sebelum pergi, Adeline melihat cermin dan menemukan uban di rambutnya, yang bertanda bahwa dia mengalami penuaan. Rupanya, gelombang kejut dari defibrilator membuat tubuhnya kembali mengalami proses penuaan secara alami. Selain itu, meteor Della yang William perkirakan sudah tiba, meskipun terlambat 50 tahun.